Hari ini kita akan melanjutkan cerita dari kitab Ester. Minggu lalu kita sudah berkenalan dengan beberapa orang di dalam kitab Ester. Kita ulangi lagi ya. Yang pertama, ya betul, pastinya Ratu Ester. Nah, yang di sebelahnya Ratu Ester ini siapa? Ini adalah Mordekai, ayah angkatnya Ratu Ester. Lalu, yang di samping Ratu Ester itu siapa? Benar sekali, dia adalah Raja Ahasiweros. Nah, di sebelahnya Raja Ahasiweros, nah ini orang baru ini ya, yang akan muncul dalam cerita kita hari ini. Dia bernama Haman. Haman ini adalah seorang pejabat atau seorang pembesar yang diangkat oleh Raja Ahasiweros. Berarti dia termasuk salah satu orang yang terkenal di kerajaan Persia. Ini adalah Haman dan Mordekai. Haman tidak suka kepada Mordekai. Dia membenci Mordekai. Kenapa ya teman-teman? Karena sewaktu Haman berjalan-jalan, semua orang tunduk, berlutut, sujud menyembah kepada Haman. Karena begitulah perintah Raja Ahasiweros. Tapi Mordekai tidak. Dia tidak mau tunduk, sujud, berlutut menyembah kepada Haman. Karena yang patut dia sembah, bersujud hanya kepada Tuhan. Lalu dia cari tahu Mordekai ini siapa ya? Dan akhirnya dia mengetahui bahwa Mordekai ini adalah orang Yahudi, bukan orang Persia. Tapi dia belum tahu ya teman-teman, kalau Mordekai ini adalah ayah angkat dari sang ratu, Ratu Ester. Saking bencinya Haman kepada Mordekai, dia berkata, saya tidak puas kalau hanya yang dihukum Mordekai saja. Saya akan menghukum semua orang Yahudi di kerajaan Persia. Saya akan membinasakan mereka. Saya akan menghancurkan mereka. Wah, teman-teman, itu perbuatan jahat ya. Nah, teman-teman, akhirnya Haman pun menghadap Raja Persia, yaitu Raja Ahasiweros. Dia berkata, "Ya Raja, ada suatu bangsa di wilayah kerajaan Persia ini, yaitu bangsa Yahudi. Mereka tidak mau taat, tidak mau mengikuti peraturan raja, dan itu berbahaya ya Raja. Oleh karena itu, kiranya Raja setuju jikalau saya merencanakan untuk menghancurkan dan membinasakan bangsa ini ya Raja, demi keamanan kerajaan kita." Raja yang mendengar hal itu berkata, "Oke, saya setuju. Silakan. Kamu tulis peraturannya, lalu sebarkan di seluruh kerajaan ini bahwa bangsa tersebut harus dihancurkan." Waduh teman-teman, gawat ya. Bagaimana ya jadinya bangsa Yahudi teman-teman? Ratu Ester mendapatkan pesan daripada Mordekai, ayah angkatnya, tentang bangsa Yahudi yang akan dibinasakan atau akan dihancurkan oleh Haman. Lalu Mordekai berkata kepada Ratu Ester, "Bagaimana kalau kamu menghadap raja? Siapa tahu raja dapat membantu bangsa kita sehingga bangsa kita bisa selamat dari penghancuran ini." Ratu Ester berkata, "Ayah, aku takut menghadap raja. Soalnya ada peraturan yang mengatakan bahwa jikalau menghadap raja tanpa dipanggil, bisa jadi orang itu akan dihukum mati. Nah ayah, saya sudah lama tidak dipanggil oleh raja. Kalau tiba-tiba saya datang, aduh, bisa-bisa saya dihukum mati. Saya takut." Lalu ayah angkatnya ini berkata kepada Ratu Ester, "Anakku, meskipun kamu tinggal di istana yang megah, meskipun kamu adalah seorang ratu,
belum tentu kamu akan selamat dari ancaman oleh karena kamu adalah bangsa Yahudi. Ingat itu. Siapa tahu ya anakku, dengan kamu menjadi ratu di kerajaan Persia, Tuhan memakai engkau untuk menyelamatkan bangsa Yahudi pada saat ini. Ratu Ester berkata kepada ayah angkatnya, "Ayah, tolong berdoa dan berpuasa untuk saya. Biarlah semua orang-orang Yahudi yang ada di kota Susan ini mendoakan saya. Saya juga akan berdoa dan berpuasa bersama-sama dengan pelayan saya selama 3 hari. Setelah itu, saya akan menghadap Raja Ahasiwerus. Kalau memang saya harus dihukum mati, maka saya bersedia untuk dihukum mati." Luar biasa Ratu Ester ini ya teman-teman. Akhirnya setelah 3 hari berdoa dan berpuasa, Ratu Ester pun pergi menghadap raja. Ya, pasti deg-degan ya Ratu Esternya ya. Karena ya itu tadi, ada aturan yang mengatakan bahwa kalau mau menghadap raja harus tunggu dipanggil. Kalau tidak dipanggil, dan jika seandainya raja tidak suka, wah, dia akan dihukum mati. Nah, ketika Raja Ahasiweros melihat Ratu Ester, Raja Ahasiweros nih, dia mengulurkan tongkat emas. Ini ada tongkat yang dipegang oleh Raja Ahasiweros. Dia ulurkan kepada Ratu Ester. Itu artinya apa? Raja senang Ratu Ester datang menghadap meskipun belum dipanggil. Yeay, Ratu Ester tidak dihukum teman-teman. Raja Ahasiweros ini bertanya kepada Ratu Ester, "Tumben, saya nggak panggil kok Ratu datang. Ada apa Ratu? Ada yang bisa saya bantu?" Nah, Ratu Ester berkata, "Ya Tuanku Raja, saya ada rencana mau mengadakan pesta di istana saya. Kiranya Raja Ahasiweros bersama dengan Haman bisa datang untuk menghadiri pesta saya." Raja yang mendengar itu senang ya karena mendapat undangan pesta. "Oke, Ratu Ester, saya pasti akan datang bersama dengan Haman." Pada hari pesta diadakan, nah ini ya pestanya di istananya Ratu ya. Raja Ahasiweros datang bersama dengan siapa? Datang bersama dengan Haman. Wah, Haman juga senang ya. Wah, dia merasa spesial ini diundang oleh ratu secara khusus ya untuk datang ke pestanya. Lalu Raja Ahasiweros bertanya kepada Ratu Ester, "Ratu Ester, apakah ada yang kamu inginkan? Kalau kamu ingin setengah dari istana ini akan saya berikan." Lalu Ratu Ester berkata kepada Raja Ahasiweros, "Tuanku, sebenarnya saya merasa sedih." Raja Ahasiweros heran, "Kenapa ya Ratu engkau merasa sedih? Bukankah enak tinggal di dalam istana?" "Ya Raja, saya merasa sedih karena kaum keluargaku, bangsaku terancam, akan dibinasakan, akan dihancurkan." "Oh, siapa bangsamu itu? Siapa keluargamu itu?" Lalu akhirnya teman-teman, Ratu Ester bercerita bahwa dia adalah sebenarnya orang Yahudi dan dia mempunyai seorang ayah angkat bernama Mordekai. Raja pun bertanya, "Siapa orang yang berani menghancurkan keluargamu, yang berani menghancurkan bangsamu, wahai Ratu Ester?" Ratu Ester kemudian berkata, "Dia!" Wah, siapa yang ditunjuk ini? Iya, Haman. Haman ya tuanku, Haman yang merencanakan perbuatan jahat itu. Wah, mendengar hal itu Haman juga kaget ya, karena dia akhirnya mengetahui bahwa Ratu Ester itu adalah orang Yahudi dan Mordekai itu adalah ayahnya. Aduh, ketakutanlah Haman. Haman memohon supaya dia jangan dihukum. Tapi akhirnya Haman pun dihukum karena perbuatan jahatnya. Nah teman-teman, Ratu Ester, Mordekai, dan semua bangsa Yahudi yang ada di wilayah kerajaan Persia, mereka selamat. Itu semua karena pertolongan daripada Tuhan dan juga karena keberanian daripada Ratu Ester. Ya, begitu ceritanya teman-teman. Terima kasih sudah mendengarkan. Tuhan memberkati.